senjata untuk memerangi setan. Yang pertama adalah doa dan kewaspadaan. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, air suci. Jadi yang kita bahas ini lebih-lebih berkaitan dengan hidup doa, hidup rohani. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu berkaitan dengan senjata untuk melawan setan, Santa Teresa Avila mengungkapkan yaitu tentang puasa. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius bab 17 ayat 21, atau kemudian paralelnya dalam Markus bab 9 ayat 28. Kepada para rasul yang heran mengapa mereka tidak bisa mengusir setan, Tuhan berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Hal ini mau menyatakan betapa besar kuasa doa dan puasa untuk menghadapi kuasa kegelapan. Kita ingat juga dari kehidupan dan pengalaman para kudus yang banyak dipakai Tuhan untuk menghadapi setan atau juga menolong mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan. Mereka ini, para kudus ini, banyak melakukan doa dan puasa sebelum menghadapi setan. Antara lain, Santo Basilius, Santo Antonius Pertapa, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Maria Vianney, dan juga Santa Maria dari Bethlehem. Untuk yang terakhir ini cukup unik karena seorang kudus dari Arab, ya, jadi seorang Palestina keturunan Arab yang kemudian diangkat gereja menjadi seorang kudus, yaitu Santa Maria dari Bethlehem, atau kemudian Maryam dari Bethlehem, si Arab kecil. Rupanya dari pengalaman Santa Maria dari Bethlehem atau Santa Maria dari Yesus yang tersalib ini ada satu buku riwayat hidup yang kemudian sudah diterjemahkan oleh Pertapaan Santi Buana. Bagaimana juga dia mengalami, boleh dikatakan, salib dan juga penderitaan, bagaimana kemudian Tuhan mengizinkan untuk satu rencana yang indah, rencana yang lebih besar, membiarkan si kecil dari Arab ini, yaitu Santa Maria dari Yesus yang tersalib atau Santa Maria dari Bethlehem ini kemudian ya mengalami kerasukan dari setan, tetapi kemudian juga mengalami kerasukan dari malaikat. Kata-kata sebenarnya kerasukan ini lebih cocok kerasukan setan ya, tetapi memang di buku ini ditulis ada saat-saat rupanya dia mengalami satu kerasukan dari setan, tetapi ada saat-saat kemudian mengalami kerasukan dari malaikat. Memang kemudian ya perlu kita baca lebih lanjut supaya memahami apa yang sungguh terjadi. Tetapi mereka ini yang juga mengalami serangan-serangan setan, juga misalnya diceritakan dalam riwayat hidup pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Rupanya serangan-serangan setan yang begitu hebat ini dialami pastor ini, bahkan kemudian menggoncang-goncang saat malam hari, bahkan juga ya setempat tidur digoncang-goncang, ruangan itu seperti digoncang lalu dibolak-balik dan sebagainya. Tetapi pada awal-awal memang pastor dari Ars ini mengalami ya rasa takut, gelisah, bingung. Tetapi lama-kelamaan kemudian akhirnya ini juga setelah melalui penyadaran dan refleksi, akhirnya pastor dari Ars ini menyimpulkan setiap malam ada serangan-serangan setan yang hebat, maka besoknya pasti akan ada pendosa kelas kakap, pendosa berat yang kemudian mengaku dosa melalui pastor dari Ars ini. Lama-kelamaan dari takut akhirnya menjadi ya terbiasa menghadapi dengan tenang dan juga dengan doa tentunya. Lalu kemudian menjadi satu tanda bahwa besok pasti di ruang pengakuan ada pendosa berat yang bertobat.
yang dihantar oleh Tuhan untuk berbalik kepada Allah dan bertobat di ruang pengakuan melalui pastor dari Ars ini. Jadi kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan puasa ini. Wajarlah bila doa, puasa, dan penyangkalan indera-indera, baik indera lahir, yaitu panca indera kita, dan juga indera batin atau daya-daya batin, yaitu akal budi, pikiran, fantasi, lalu ingatan, dan juga kehendak atau keinginan-keinginan yang menjadi sasaran setan dalam menyerang. Tetapi dengan menyangkal, ya ada bagian puasa ini kan kita berusaha menyangkal nafsu kita untuk makan, jadi untuk mengekang diri, tetapi juga pikiran-pikiran, fantasi, yaitu pengekangan, penyangkalan terhadap itu semua. Maka dengan melakukan ini, melakukan puasa ini, akan membebaskan kita lebih dulu dari segala pengaruh setan, dan membuat kita lebih terbuka akan kuasa Allah yang sanggup menaklukkan segala serangan dan pengaruh setan. Jadi dalam hal ini doa, puasa, dan penyangkalan diri, dan berkaitan penyangkalan diri telah kita bahas pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan asketisme. Ini juga merupakan sarana-sarana yang efektif untuk melawan setan. Kemudian yang ketiga, air suci. Rupanya dari pengalaman Santa Teresa Avila, penggunaan sakramentali, yaitu air suci yang diberkati imam, ini sangat efektif mengatasi serangan setan. Diungkapkan Santa Teresa Avila dalam buku riwayat hidup bab 31 artikel yang pertama, saya sering merefleksikan pentingnya segala yang ditabiskan oleh gereja. Dan saya senang sekali bahwa kata-kata gereja begitu kuasa, sehingga menurunkan kuasanya pada air dan membuatnya begitu berbeda dari air yang tidak diberkati. Jadi air suci yang diberkati oleh gereja melalui para imam, ini juga menjadi sakramentali, menjadi sarana untuk menghadirkan kuasa Allah, untuk menyucikan, untuk membersihkan, untuk juga membebaskan jiwa atau barang-barang atau benda dari segala gangguan dan pengaruh setan. Ya, contohnya kan penggunaan air suci ini yang diberkati oleh imam bisa untuk manusia, tetapi juga bisa untuk pemberkatan rumah, atau bahkan juga dalam kasus-kasus misalnya, ya ibaratnya kan kalau di daerah Jawa kita kenal rumah-rumah yang singit gitu ya, dalam istilah Jawa singit, atau rumah yang dihantui, rumah-rumah yang angker seperti itu ya. Kemudian bisa juga dilakukan artinya pemberkatan dengan air suci. Jadi dalam hal ini air suci ini adalah air suci yang diberkati oleh imam. Dengan kuasa Allah yang diberikan gereja melalui para imam, maka gereja memohon kepada Allah memberi kuasa atas air suci ini, yaitu kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, untuk mengusir musuh ini beserta malaikat-malaikat yang memberontak, menghalaunya, memusnahkan pengaruh roh jahat, dan mengusir ular yang berbisa. Ataupun dalam buku ini pada bagian catatan kaki, yaitu pada halaman belakang dari bab ini, kemudian juga ditulis dalam bahasa Latin, ya, dari ritus Roma, jadi rituale Romanum untuk pemberkatan air suci. Ini kemudian saya sertakan juga bagaimana ungkapan dari bahasa Latin ini saya ambil dari Google Translate. Ad effugandum omnem potestatem inimici,
Et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas, cum angelis sui apostaticis. Omnis infestatio immundi spiritus abigatur. Terror venenosi serpentis abigatur. Baik, ini tadi kita lihat bagaimana membaca bahasa Latin tadi dari Google Translate ya. Tapi kemudian satu hal yang perlu kita sadari, Allah memberikan kuasa kepada gerejanya juga melalui para imam, yaitu melalui pemberkatan air suci, khususnya melalui air suci yang diberkati dengan rituale Romanum, itu kemudian akan sungguh-sungguh melalui air suci itu sebagai sarana, sebagai sakramentali untuk menghadirkan kuasa Allah, membersihkan, untuk kemudian mengusir dan membebaskan orang atau benda ya dalam kaitan ini yang mengalami gangguan dan pengaruh si jahat ini, supaya sungguh-sungguh setan pergi dan enyah dari itu semua. Dan ini sungguh-sungguh kuasa Allah yang diberikan melalui gereja. Dan Santa Teresa Avila secara pribadi memang menggunakan air suci ini kalau dia merasakan ada gangguan atau serangan setan. Tetapi bagi kita mungkin untuk para awam, dalam hal ini kita sadari juga memang tidak selalu mudah untuk mendapatkan air suci yang diberkati imam ini. Jadi dalam hal ini maka kita juga dapat menggunakan sarana-sarana yang lain sebagai senjata untuk melawan setan, yaitu pada bagian pertama yaitu doa dan kewaspadaan rohani, lalu kemudian yang kedua yaitu puasa. Ya, melalui doa dan puasa ini juga menjadi sarana yang efektif untuk juga mengatasi gangguan dan serangan setan. Tetapi satu hal di atas ini semua, satu langkah terbaik yaitu apa? Kita tidak perlu memberikan perhatian yang besar kepada setan dan pekerjaannya. Langkah terbaik seperti juga diungkapkan Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila pada kesempatan yang lalu, yaitu bersikap lepas, tidak memberi perhatian, bahkan termasuk pada penglihatan-penglihatan sabda-sabda yang dialami secara pribadi dalam doa pribadi. Kalau mengalami itu semua, maka langkah terbaik adalah tidak terlalu memperhatikan, tetapi berusaha terus fokus pada persahabatan dengan Allah dalam doa-doa pribadi kita. Kita sadari juga bahwa Allah juga tidak membiarkan kita sendirian dalam perjuangan rohani menghadapi setan. Kita juga mempunyai saksi-saksi iman seperti yang dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani, yaitu para kudus yang telah dimenangkan oleh Allah atas kuasa dosa, atas kuasa setan, atas kuasa kematian. Mereka gereja yang jaya juga dipakai Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita. Secara khusus juga ketika kita mungkin merasa mengalami gangguan dan serangan setan, kita juga bisa berdoa minta pertolongan dan bantuan dari Bunda Maria, karena Bunda kita ini yang sejak perjanjian lama dinubuatkan oleh Tuhan bahwa dia adalah wanita Hawa baru, menginjak dan meremukkan kepala ular. Atau juga malaikat agung Santo Mikael, panglima bala tentara surgawi, dan juga segenap bala tentara surgawi yang diberi kuasa oleh Allah untuk melindungi kita, untuk menolong kita dan melindungi dari serangan-serangan setan. Kita bisa minta doa-doa juga dari malaikat pelindung yang selalu menyertai dan menjaga kita. Dan juga para kudus tertentu yang memang selama mereka hidup, mereka juga dipakai Tuhan untuk mengatasi serangan-serangan setan. Seperti juga tadi kita ungkapkan beberapa di antara mereka. Kita bisa mohon bantuan-bantuan doa dan perlindungan mereka. Dan kemudian di atas segala-galanya, kembali kita selalu perlu sadari
Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu mengasihi kita dan juga dengan kemahakuasaannya, Allah Tritunggal sanggup menjaga dan melindungi kita dari segala serangan setan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli, Fides Florigera, Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Mater Mitis, Septilinesia, Carmelitis, Esto